Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahidah Karim dari Prodi Pendidikan IPS angkatan 2017B. Di sini saya akan membahas mengenai materi IPS dengan judul Pengaruh Letak Geografis pada Rupa Bumi Indonesia serta Karakteristik Bencana Alam dan Penanggulangannya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengaitkan materi IPS ini kepada pembelajaran berbasis lingkungan hidup, di mana siswa dan guru akan diajak untuk mengenal dan memahami materi-materi yang berkaitan dengan lingkungan hidup, tetapi tidak melupakan juga materi yang ada di dalam IPS itu sendiri. Nah, dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas beberapa topik. Di antaranya ialah materi IPS tentang peta sebaran rupa bumi Indonesia, lalu kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh siswa seperti kelompok belajar, juga evaluasi yang akan dilakukan oleh guru untuk menentukan seberapa paham anak akan materi IPS serta materi lingkungan hidup yang nanti akan diberikan. Setelah itu juga ada refleksi mengenai kesimpulan dari semua proses yang sudah dilaksanakan oleh guru maupun siswa. Sebaran rupa bumi, serta karakteristik bencana dan cara penanggulangan. Berikut merupakan beberapa materi yang akan dibahas. Pertama, di mana ya letak Indonesia? Iklim Indonesia, sebaran rupa bumi, serta karakteristik bencana dan cara penanggulangannya. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Dengan letak astronomis tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Wilayah tropis dibatasi oleh lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Benua yang mengapit Indonesia adalah benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia, serta benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Samudra yang mengapit Indonesia adalah Samudra Pasifik di sebelah timur, serta Samudra Hindia di sebelah barat. Adapun wilayah Indonesia juga berbatasan dengan beberapa negara, di antaranya Malaysia, Singapura, Filipina, Timur Leste, dan Papua Nugini. Luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km persegi yang terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan lautan seluas 3.257.483 km persegi. Ini berarti wilayah lautnya lebih luas daripada wilayah daratannya, sehingga Indonesia sendiri terkenal akan wisata baharinya. Selanjutnya, iklim Indonesia. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Apa yang menjadi ciri iklim di daerah tropis? Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah tropis, tidak ada perbedaan yang jauh, atau berarti antara suhu pada musim hujan dan suhu pada musim kemarau. Berikutnya, sebaran rupa bumi. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Secara umum, setiap bentuk muka bumi menunjukkan pola aktivitas penduduk yang berada antara satu daerah dan daerah lainnya. Jenis rupa bumi tersebut ialah 1. Dataran rendah.
Dataran rendah adalah bagian dari permukaan bumi dengan letak ketinggian 0 sampai dengan 200 meter di atas permukaan air laut. Di daerah dataran rendah, aktivitas yang dominan adalah aktivitas permukiman serta pertanian. Di daerah ini biasanya terjadi aktivitas pertanian dalam skala luas dan pemusatan penduduk yang besar. Di Pulau Jawa, penduduk memanfaatkan lahan dataran rendah untuk menanam padi sehingga Pulau Jawa menjadi sentra penghasil padi terbesar di Indonesia. Kedua, bukit dan perbukitan. Bukit adalah bagian dari permukaan bumi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya, dengan ketinggian kurang dari 600 meter di atas permukaan air laut. Bukit tidak tampak curam seperti halnya gunung. Perbukitan berarti kumpulan dari sejumlah bukit pada suatu wilayah tertentu. Di daerah perbukitan, aktivitas permukiman tidak seperti di dataran rendah. Pemukiman tersebar pada daerah-daerah tertentu atau membentuk kelompok-kelompok kecil. Penduduk memanfaatkan lahan datar yang luasnya terbatas di antara perbukitan. Pemukiman umumnya dibangun di kaki atau lembah perbukitan karena biasanya di tempat tersebut ditemukan sumber air berupa mata air atau sungai. Ketiga, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Contohnya adalah Kota Bandung. Lalu, gunung dan pegunungan. Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Biasanya, bagian yang menjulang dalam bentuk puncak-puncak dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Lalu, karakteristik bencana berdasarkan bentuk rupa bumi. Berdasarkan bentuk rupa bumi, Indonesia memiliki 4 bencana besar. Di antaranya tsunami, banjir, longsor, serta gunung meletus. Tsunami adalah bencana yang karakteristiknya berada di pantai dan juga dekat dengan laut. Banjir di daerah dataran rendah, longsor di perbukitan, dataran tinggi dan pegunungan, serta gunung meletus di daerah gunung dan pegunungan. Yang pertama adalah tsunami. Berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tsunami. Melakukan perlindungan garis pantai dengan menanam hutan mangrove atau pohon laut lainnya yang besar dan tidak mencemari laut. Lalu membuat sistem peringatan dini agar informasi mengenai tsunami dapat tersebar luas, serta pendidikan mengenai tsunami di sekolah dan sosialisasi warga lainnya. Selanjutnya, ada banjir. Banjir merupakan salah satu bencana yang setiap tahun sering melanda Indonesia. Berikut merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat dilakukan. Pertama, menjaga lingkungan sekitar. Yang kedua, hindari membuat rumah di pinggiran sungai. Lalu, melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi, serta buanglah sampah pada tempatnya. Selain itu, rajinlah membersihkan saluran air agar tidak ada sampah yang tersendat. Selanjutnya adalah tanah longsor. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membangun pemukiman atau fasilitas di daerah yang rawan akan bencana longsor. Yang kedua, menjaga fungsi drainase untuk menjauhkan air dari lereng sehingga tidak terjadi longsor. Yang ketiga, membuat terasering dengan sistem drainase yang tepat. Serta yang terakhir adalah melakukan penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat. Hal ini bisa menahan air sehingga bencana tanah longsor bisa diminimalisir. Yang terakhir adalah gunung meletus. Berikut merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan saat gunung meletus. Mengumpulkan keluarga serta sesegera mungkin mengungsi.
lalu mengenakan pakaian yang melindungi tubuh seperti baju panjang, topi, serta kacamata untuk melindungi mata agar debu tidak masuk, serta menggunakan masker atau kain yang dapat menutupi mulut serta hidung. Lalu, menutup wajah dengan kedua belah tangan saat abu letusan gunung turun. Selain itu, kita juga harus mendengarkan instruksi pihak berwenang dan ikuti rute mengungsi yang ditetapkan. Hindari juga lokasi rawan letusan seperti lereng gunung, lembah, sungai kering, dan aliran lahar.